Kalau minum jamu itu dia bisa mengobati tapi lebih lama karena nggak seinstan seperti minum obat. Ada yang dapat komplain atau gimana gitu? Ada lah, pasti namanya usaha tuh nggak mungkin bagus terus. Iya sih, benar. Daripada kita minum obat, mending minum jamu. Jamu itu udah sehat. Kita juga mengembangkan budaya kita sendiri. Halo pemirsa, so much ketemu lagi sama saya Ninda Marsika di studio penuh manfaat tentunya. Kenapa kita lagi ngomong ini karena ada sesuatu di studio podcast ini hari ini ya, karena ada wedang gitu ya, bersama Mbak Nadia di sini atau Mbak Bro. Iya, mau pilih yang mana nih, Mbak Nadia atau Mbak Bro? Sama aja. Sama aja ya. Sama-sama identitas diri, walaupun yang satunya lebih resmi, yang satunya hanya panggilan. Oh, jadi Mbak Nadia ini nama nama Mbak Nadia, nama panggung ya. Nama keren. Kita panggilnya Mbak Bro aja gitu ya. Bro gitu. What's up, bro? Wah, gue suka nih. Jadi Mbak Nadia atau Mbak Bro ini adalah pengusaha ya Mbak ya, pengusaha jamu begitu. Nah kalau misalkan kita ngomongin jamu, biasanya kita pandangan atau bayangan kita nih mbak-mbak yang pakai kebaya, pakai kain jarik gitu kan, gendong bakul, keliling, jamunya mah. Iya. Anjir, gitu kan biasanya ya. Tapi makin modern kesini, kita udah ketemu sama kayak Mbak Nadia ini contohnya yang dijualan jamu via online gitu ya, online by sosial media tentunya. Tapi ada offline-nya juga ya. Terus ada juga di beberapa swalayan kan nih konsiliasi, terus dipakai sistem reseller, pokoknya ngikutin trennya. Nah itu kita namanya mengikuti perkembangan zaman gitu Mbak ya. Nah Mbak Nadia tolong dong dijelasin jamu itu tuh sebenarnya tuh apa sih dan apa aja yang bisa dikategorikan sebagai jamu begitu. Nah, sebetulnya jamu itu kan sudah turun-temurun, sudah dari berabad-abad yang lalu gitu kan ya, terkenalnya dengan jamu itu minuman-minuman tradisional. Jadi yang tanpa bahan-bahan kimia, yang menggunakan pasti dijamin lebih aman karena herbal, tanaman. Karena kan, tapi ada juga sih beberapa tanaman yang ibaratnya itu tidak boleh digunakan, itu jadinya racun ya kan. Walaupun itu herbal gitu. Tapi ya tetap kita pakai yang aman aja, kayak kunyit, kencur yang biasa dipakai bumbu-bumbu dapur. Nah, itulah yang dibilang kenapa itu bikin sehat. Dan karena udah terbukti dari dulu. Kita sakit masuk angin minum jahe, perutnya enakan, ya kan seperti itu. Oke. Nah terus kenapa dengan banyaknya maksudnya pilihan usaha yang lain, kenapa Mbak Bro malah pilihnya usaha jualan jamu gitu? Di tahun 2015 itu yang usaha jamu itu jarang. Nah itu 2015. Jadi sudah mulai dari tahun 2015 ya. Terus juga kan sama yang itu identiknya tukang jamu pakai baku, pakai jari, tradisional sekali gitu. Saya jujur ya, kalau saya disuruh keliling pakai jual jamu tradisional, aduh kayaknya capek nih. Pencak kaki harus jalan kaki gitu hari ya gitu ya. Cari yang modern aja lah, sekarang ada sosmed, sudah ada handphone, memanfaatkan yang ada. Iya benar. Luar biasa. Saya jualan jamu di bawah pohon aja, kok gitu adem, ngetem gitu ya, ngetem di bawah pohon gitu kan. Jadi mending lewat manfaatkan Instagram kan lain-lain ya. Dulu kan jemput bola katanya istilahnya. Jadi harus kita yang datangin customer. Sekarang gimana caranya tetap komunikasi dengan customer ya lewat handphone. Gitu. Jadi kita jemput bola santai, sambil rebahan, santuy. Nah tadi kan seperti yang Mbak Nadia bilang, kalau misalkan jamu ini bisa menjadi pengganti obat gitu Mbak ya. Kayak lagi sakit perut minum wedang jahe, wedang kesalahan terus ya. Wedang gitulah pokoknya ya, harap dimaklumi ya. Gue mikir so much.
Nah itu jadi bisa menjadi alternatif ya, obat herbal gitu ya, iya. ganti obat yang mungkin beredar sekarang di luar sana gitu ya. Jadi maksudnya nih plus minusnya apa nih Mbak dibandingkan kita minum obat sama minum jamu? Kalau minum jamu itu dia bisa mengobati tapi lebih lama karena nggak seinstan seperti minum obat. Kayak kita sakit kepala, minum obat sakit kepala, obat nyeri langsung hilang gitu kan. Kalau obat, kalau jamu dia lebih lama tapi kemungkinan untuk kambuhnya juga sedikit. Karena kadang nggak cuman nyeri itu, kadang bukan hanya karena suatu hal misalnya memang ada bekas kehantu atau apa, bisa jadi hanya karena masuk angin jadi sakit kepala gitu kan, karena mual bukan berarti dia punya emah, bisa jadi karena masuk angin aja jadi mual, yang seperti itu kan masih bisa diatasi pakai herbal. Kira-kira penyakit apa aja tuh Mbak yang maksudnya bisa tanpa kita harus minum obat, misalkan kita harus minum jamu aja bisa kita ngatasin. Jantung bisa, Jantung kolesterol bisa. Nah ini saya langsung iya boleh obat nih kayak jamu nih. Nah ini black garlic ini bisa buat ngobatin kolesterol tinggi. Black garlic ini bawang yang difermentasi. Iya, difermentasi di oven. Jadi bukan busuk warnanya hitam. Memang hitam karena di oven itu tadi. Sampai kering ini Mbak ya dalam. Dikunyah, rasanya kayak dodol. Mau coba? Rasanya kayak dodol. Boleh kan? Boleh kan? Pakai sambil nyemil. Boleh dong. Karena nih yang mana? Rasanya kayak dodol. Iya, kayak dodol. Oh, dia kayak chewy gitu jadinya ya. Dodol tuh kan kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal, chewy gitu. Oh, tapi pahit nggak? Enggak. Coba. Ayo, dibuka aja. Saya takut. Ini udah ngobatin jantung, kolesterol. Nah ini kemarin sebetulnya kan saya konsumsi pribadi tapi beli dulunya. Terus lama iya sehari untuk mengobati hati itu cari yang lain. Hati yang terluka tuh gimana? Wah, gitu buat teman-teman di rumah ya. Mbak Bro katanya mengobati hati yang terluka dengan cari yang lain. Kalau kata ST12 cari pacar lagi. Ini macam-macam nih ya. Terus tadi ada black garlic. Ada apa lagi nih Mbak? Yang udah terkenal. Nah, bajakah, tahu dong manfaat bajakah. Teh Borneo nih Nah, itu saya itu saya kasih teh Borneo karena gabungan bajakah dan tiwai. Oke, ini horor. Oh, enggak. Baunya kayak bawang dimasak gitu ya. Betul. Bau mie instan pemirsa begitulah ya. Enak kan sebenarnya baunya, cobain ya. Coba dulu. Baunya enak sih dari baunya sih. Kalau dulu saya pernahnya ini cobain bawang. Jangan dikupas. Oh, dikupas. Berani nggak nih? Entah kayaknya kok gimana gitu. Oh, kita ambil dalamnya aja nih. Iya, dalamnya aja. Saya tuh malah pernah dulu dibikinin sama teman. Kebetulan teman saya itu suka minum-minum herbal gitu. Jadi dia bikin bawang putih kayak digeprek baru dicacah. Terus serai digeprek juga. Terus jahe gitu-gitulah. Diseduh. Iya, diseduh baru diminum. Iya, itu bisa itu juga termasuk jamu juga Mbak? Iya, kategorinya kan jamu, minuman. Sebetulnya nggak disebut sebagai jamu sih, karena kalau jamu kan beda lagi konteksnya, karena itu masuknya ke ranah BP POM. Tapi Indonesia apapun itu kalau dia pakai rempah pasti sebutnya ya jamu. Ada juga orang yang bikin dari pon-pon. Iya, pon-pon. Diseduh atau direbus gitu. Diseduh bisa, direbus. Itu lain Indonesia. Nggak usah direbus. Ini kekalikan. Nggak usah dimakan nih Mbak ya. Bismillah. Langsung Pak dikunyah, jangan ditelan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Ayo. Nih. Enggak kok aman. Enak. Mau coba? Senang enak. Oh iya. Cuma rasanya emang kayak smoky gitu ya, karena mungkin di oven ya. Anak mau dia ada asam-asamnya, dia ada nggak pahit, asam manis. Nun? Setiap hari dimakan. Ini bagus kalau kita hipertensi. Tapi juga nggak boleh kebanyakan, nanti ngedrop.
apanya, gula darah apa? Hipertensi. Tekanan darahnya tuh ya. Tekanan darah. Dia kalau untuk menjaga itu 1-2 butir aja setiap hari. Per hari. Selama berapa lama itu dikonsumsinya? Sampai normal. Kalau saya sih konsumsinya ya setiap hari. Karena kan kita menjaga, terutama itu daya tahan tubuh. Nah, apalagi sekarang kan panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan parah. Iya, hujan cuaca ya. Kalau kita nggak kuat-kuat minum jamu, ya ntar gampang ngedrop. Kena hujan dikit pilek. Jadi untuk maintenance kesehatan ibaratnya lebih baik ya konsumsi yang herbal seperti jamu ini Mbak ya, daripada kita minum obat. Itu kan takutnya efek kedepannya betul. Kalau susah senangnya gitu Mbak, mungkin kira-kira apa nih selama Mbak jadi pengusaha jamu ini? Struggle-nya dulu ya. Iya, boleh. Susahnya itu pertama itu kalau sudah dapat bahan baku itu susah, nggak dapat bahan baku susah. Terus kalau misalnya tiba-tiba dapat orderan banyak, kemasannya habis, susah juga. Gitu. Jadi kita nikmatin aja lah. Nikmatin jualan jamunya ini, gimana caranya kita tetap bisa hidup lewat jamu. Oke. Standar sih, karena kan jamu ini bukan sampingan tapi memang utama di saya. Dijadikan pekerjaan utama ya. Karena sebelumnya juga kan udah mengundurkan diri dari pekerjaan, harinya ke jamu. Gitu. Jadi harus tanggung jawab nih. Jangan konsisten fokus. Kalau kita nggak fokus, jamunya ya sekedar ada. Iya, betul. Sekedar ada, nggak diurus, yang penting dia menghasilkan kayak nggak peduli. Nah kalau ini kayak pacarnya kita kejar target. Jadi punya target gitu tadi, punya pencapaian tadi gitu Mbak ya. Nah itu kan tadi susahnya nih. Kalau senangnya apa nih? Senangnya itu kalau dapat orderan banyak. Ya jelas. Ujung-ujungnya masih cuan. Cuan. Jelasnya itu pasti. Itu udah seneng banget, apalagi tiba-tiba dapat order dong sekian piece untuk souvenir. Souvenir, hampers. Ya berarti lebaran kemarin ini banyak order. Kalau lebaran justru enggak. Lebaran itu cuman ini, yang kemarin enak itu COVID. Nah itu jaya-jayanya jamu. Betul. Jadi COVID itu dijadikan hampers buat COVID-nya sih. Salah, maaf ya. Maksudnya jamunya itu dijadikan hampers buat si COVID ini. Saya shock. Apanya ini? Jamunya dijadikan hampers. Ditutup aja Mbak ya, nanti dicemilin pakai nasi enak kali ini. Gak boleh banyak-banyak kan. Harus ada batasannya juga kan. Gak baik Mbak ya. Betul. Jadi dibikin hampers tadi, yang terkena COVID ya. Betul juga sih, karena ya kita harus supply ini terus kan, vitamin gitu kan. Kalau ada yang lebih herbal kan lebih baik ya Mbak ya. Begitu. Tapi waktu saat COVID itu segalanya mahal. Jahe aja itu 100.000 1 kilo. Jahe merah. Saya pakai jahe merah. 100.000 1 kilo. Biasa. Permintaannya banyak. Tapi harga jahenya mahal. Iya. Itu karena kan orang kebanyakan waktu COVID kemarin pasti larinya ke jahe. Betul. Bestsellernya jahe waktu itu. Nah, jadi Mbak, apa sih bahan bakunya itu Mbak tanam sendiri kah atau beli di pasar sekitar rumah kah atau gimana nih? Kalau ada suppliernya gimana? Jahe, kunyit, kencur itu saya ada supplier. Itu dia seperti apa ya? Pengepul. Saya ngambil dari pengepul. Tapi kalau dari pengepul nggak ada, mau nggak mau saya belanja di pasar. Karena harganya sendiri beda kan, dari pengepul berapa, dari pasar berapa. Nah untuk yang tanaman biasanya saya tiwai. Tiwai itu dari petani dekat rumah. Bawang tiwai. Iya. Kebetulan di dekat-dekat rumah itu banyak ibu-ibu dasawisma. Nah itulah yang dioptimalkan untuk nanam-nanam. Nanti kita beli bahannya dari sana. Uangnya entah untuk apa mereka kelola sendiri. Gitu. Begitu merayakan lingkungan sekitar juga gitu, jadi bermanfaat gitu ya. Nah kalau misalkan Mbak Bro ini lagi banyak orderan nih, kan senang dong. Tapi gimana nih, kan juga jadi capek dong, harusnya ngerjain banyak nih, atau ada yang bantu? Pasti ada yang bantu. Kalau kami semua yang inti itu 3 orang. Oke. Yang inti. Tapi kalau tiba-tiba ada orderan atau banyak barang yang permintaan, ada PO atau apa, ya kita pakai karyawan luar. Gitu, freelance gitu ya. Iya bener ya, nggak capek jadi.
Iya, bener itu yang utama sih. Dimana kalau yang jualan ngekos kan kurang meyakinkan ini marketingnya. Beli gitu kan, kayak keren monggo di mana sambil kalau ini bawang wedang wedang apa mbak? Wedang uwu ini sebetulnya kalau orang Jawa bilang wedang sampah, ya kan? Kenapa tuh ya? Karena rempahnya banyak banget. Nah, ini sebetulnya saya nyebutnya dari Jogja sih sebetulnya wedang uwu ini. Cuma kenapa saya bikin padahal ini khasnya Jogja? Karena ngapain kita ke Jogja kalau di Samarinda juga ada. Kan kita ke Jogja kan harus beli tiket pesawat, belum lagi akomodasinya. Terus kalau beli online dari Jogja juga kan mahal. Iya, ongkirnya bener. Kalau di sini ada ngapain kan jauh-jauh gitu. Wedang gitu ya. Apa aja nih Mbak tadi? Itu jahe merah, kayu secang, cengkeh, banyak ya nih banyak. Ada daun pala, terus daun cengkeh. Ya kayak jadi kalau dia dikumpulkan sebetulnya kalau khasnya itu dia nggak bentuk bubuk instan begini, tapi betul-betul di dalam cangkirnya itu ya isinya itu rempah-rempahnya langsung. Oh diseduh. Diseduh aja langsung. Itu realnya. Tapi karena saya bikinnya praktis, jadi nggak ada sampahnya. Orang kadang juga geli banyak banget rempahnya gitu kan ngeliatnya. Kayak ini mau minum jamu apa makan daun? Nah itu banyak. Ini tadi orang nggak ngerti ini ampasnya kenapa dijual gitu kan? Karena ada pakai bahannya sering ya. Makanya dibilang sampah gitu ya. Cuman ungkapan aja gitu. Manfaatnya apa nih Mbak? Yang pasti buat kesehatan jantung bisa karena ada jahe. Sama berarti nih ya berdua ya. Ini manfaatnya jahe buat masuk angin bisa capek-capek. Kalau mengobati hati yang luka tadi tetap harus cari pengganti tadi ya. Nah itu minumnya jamu kuat tuh. Jamu kuat kerja. Biar rajin, biar semangat terus ya kan. Nyala banget. Iya yang pisai, susut perut say. Oh itu banyak. Ini juga ini untuk wanitaan. Untalan. Namanya untalan sani rapet. Iya bu ya, buat cewek. Teh susut perut. Nah ini buat diet ya. Diet daripada konsumsi obat pil-pil atau obat-obat yang kurang jelas itu kan yang kita nggak tahu efek sampingnya apa gitu kan Mbak, mending yang herbal aja gitu lah ya. Ini pernah nggak sih Mbak jualan salah satu dari ini ada yang dapat komplain atau gimana gitu? Ada lah pasti, namanya usaha tuh nggak mungkin bagus terus. Iya sih benar. Pasti ada yang komplain. Boleh diceritain? Ini contoh aja ya yang ini deh, susut perut aja deh. Susut perut kadang ini. Mbak saya ini udah berkali-kali minum tapi kok nggak kurus-kurus. Ya pertanyaan satu, abis minum ibunya ngapain? Kan takutnya abis minum ibu makan. Iya. Lebih banyak dari namanya Pak Po hitungannya lebih untung ya. Abis minum jamu makanya kuat malah gitu. Karena kan nggak semua orang itu cocok dengan kandungan di dalamnya. Ada yang cuma minum jamu kunyit jahe aja ternyata berat badannya malah turunnya banyak gitu. Ada kalau orang yang nggak cocok minum kunyit jahe ya nggak bakal turun. Itu yang sederhana loh, kunyit jahe. Hanya kunyit dan jahe bisa bikin turunkan badan, apalagi yang seperti ini. Kalau ini efeknya BAB dan BAK. Jadi kalau orang mengeluarkan racun toksin. Jadi kadang dia habis BAB, BAK ternyata konteks makannya lebih banyak dari sebelumnya ya sama aja. Belum lagi makanannya yang sembarangan kayak makan telur, ya itu gitu lah ya, terpol manis, minyak. Itu pasti lebih susah lagi juga kan. Gak mungkin instan. Betul, semua butuh proses. Betul. Ini terbuat dari apa aja nih Mbak? Kalau ini jati Belanda, jati Cina, cengkeh, kayu manis. Nggak ada efek samping dan lain-lain karena dia herbal. Oh, kenapa? Oh, mengundurkan. Iya, lingkar pinggang ya. Kenapa disebut susut perut ya tadi karena dia efeknya BAB dan BAK. Mengecilkan lingkar pinggang. Ya makanya kalau misalkan habis minum jamu ini ya makannya juga dikontrol gitu Mbak ya. Ya jangan langsung kerja sama lah gitu. Masa minum susut di perut mentang-mentang minum jamu nih ya buat diet tapi makannya sembarangan gaspol. Percuma dong say gitu kan. Benar.
Ini banyak banget, ini produknya semua Mbak yang produksi. Iya ya semua. Yang packagingnya begini semua kah? Atau ada yang lain lagi tapi nggak dibawa hari ini? Ada ya tapi botol aja sih. Oh, yang cair, cair, cair itu nggak dibawa. Terus ini aja madu yang botol kaca, yang lain ya kemasan kotak dan standing pouch. Paling best seller nih apa nih Mbak? Yang bestseller yang ini, yang kewanitaan. Oke. Tahu kan cewek-cewek. Di dunia ini wanita lebih banyak daripada pria. Dengar kalian semua. Orang suka lihat ya. Banyak pilih. Lihat lagi. Kasihan kami dong nih. Gak bisa nadari kalau cewek-ceweknya malah gak bisa nunggu hari. Pada Ya udah yang ada aja deh. daripada nggak ada. Oh jadi yang ini yang biasa. Kalau yang versi cairnya nih, Versi cair itu semuanya bestseller. Semuanya. Karena dicari. Karena dia tiap hari dicari gitu. berarti Mbak ini produksi setiap hari. Setiap hari. Dan setiap hari pasti habis. Pasti habis insya Allah. Sekali produksi berapa banyak? Paling kami 40 liter. 40 liter sehari. Jadi ya kita habisin itu aja. Justru kalau kita terlalu ngoyo lebih dari 40 liter justru kadang nggak habis, sayang. Jadi itu patokannya udah kita buat 40 liter sehari, habis tidak habis ya tetap segitu. Oh, jadi fresh terus setiap hari ya. Jadi nggak pernah dilebihin, lebihin deh orang laris kok gitu. Kita udah pernah coba itu konsep seperti itu. Ternyata memang rezekinya hanya di 40. Nggak apa-apa, yang penting konsisten kan Mbak. Nah, quality checknya gimana tuh Mbak? Kami sendiri sih yang beli sendiri, Cicipin sendiri. Iya, dijepit sendiri. Terutama bahan baku itu kita liatin dulu tuh dari awal kan, dari awal beli bahan bakunya busuk, buang, banyak sortiran sebetulnya. Karena yang diterima pun kadang kita beli 5 kilo yang bersih, fresh yang bisa dipakai itu paling banter 4,5 kilo. Lumayan ya. Itu paling banyak tuh. Tapi kalau sudah kayak jenis-jenis jahe, nah itu biasanya rawan tuh. Jahe itu rawan, dia rawan busuk. Itu bisa 1,5 kilo tuh jahe. Jadi bener-bener bahan baku datang langsung dikerjain ya. Sortir Langsung dikerjain. Itu nggak bisa karena dia mempengaruhi rasa dan aroma. Tapi tetap ada manfaatnya nggak sih? Nggak ada, kita buang jadiin sampah lagi, didaur ulang. Nggak, maksudnya ketika dia tetap diproduksi, manfaatnya akan sama nggak? Kalau yang busuk itu Nggak. Dia agak kurang bagus gitu. Nggak ada sih, saya nggak pernah pakai yang itu. Jadi ya nggak pernah coba juga. Tuh berarti jamu-jamu dari Mbak Bro ini terjamin kualitasnya guys. Bisa nih di-hire jadi marketing. Boleh. Gitu ya Mbak ya. Jadi yang bestseller tadi yang ini, terus yang botolan juga maksimal 40 hari. Yang cowok-cowok Khusus pria dewasa ada tuh jamu stroke. pria dewasa, bocil-bocil nggak boleh. Ya bocil-bocil jangan lah. Toh hari ini saya nggak bawa, takutnya bahaya nanti nggak konsen. Kalau misalkan menurut Mbak Bro nih, Mbak Bro kan sudah lama nih, mulai dari tahun 2015 ya, Mbak berkecimpung di usaha jamu ini tadi. Nah kalau menurut Mbak Bro, masyarakat ini memandang jamu ini gimana sih? Kan kesannya tuh pasti jadul banget kan, tradisional lah jamu ini, pengobatan herbal lah. Kalau yang Mbak lihat selama ini seperti apa? Justru jamu ini sekarang ya orang lebih banyak cari loh daripada obat. Untuk sekarang itu ya, ini lebih banyak jamu. Bahkan beberapa customer saya itu dokter, harusnya dia bisa mengobati. Iya, ada betul. Justru larinya ke jamu. Gitu. Jadi kadang saya tanya, Bu, kok nggak minum obat aja gitu kan dengan resepin. Obat itu loh banyak kimianya. Kadang juga ada bahan-bahan yang sebetulnya bahaya buat tubuh gitu kan kalau obat. Kalau jamu ini jamin lah namanya itu cuma tanaman, kecuali jangan pakai tanaman yang memang dilarang. Gitu. Kan ada tuh yang dilarang. Nah, kayak misalnya yang agak-agak serem sedikit. Kalau misalnya pernah dengar ini nggak? Apa namanya? Kayak ganja. Itu kan tanaman tuh, tapi kan dilarang. Terus fungsinya beda. Terus ada beberapa tanaman yang malah jadi racun di tubuh, itu juga ada. Gitu. Tapi Jadi berarti nggak semua tanaman bisa, tapi sebagian lebih penyehatkan. Iya gitu ya. Sebenarnya jatuhnya jamu ini lebih untuk menjaga ya Mbak ya. Jangan mencegah, mencegah daripada mengubah. Kalau udah mungkin udah sakit yang ini baru butuh obat ya mungkin Mbak ya. Tapi kalau untuk kita menjaga kesehatan dan lain-lain, lebih baik pakai jamu aja gitu ya daripada yang kimia gitu. Kalau
jamu ini kan rata-rata biasanya nih yang konsumsi kan pasti usianya tuh yang agak tua lah, senior. Mohon maaf ada yang tersinggung Karena zamannya beda. senior gitu kan. Kalau misalkan yang untuk mochi-mochi atau yang ABG gitu tuh ada nggak sih Mbak? Gen Z. Nah, kalau Gen Z itu sebetulnya saat ini tuh kesadaran minum jamunya kurang untuk generasi Gen Z. Tapi kalau dari generasi milenial dan kolonial, itu Siapa yang kenalnya itu pasti pilihnya jamu kan. Nah, untuk Gen Z ini rata-rata kita konsepin untuk minum jamu tapi nggak rasa jamu. Nah, salah satu produknya itu Sinom. Namanya Sinom. Terus telang itu bisa karena dia aroma bunga telang itu bunga telang kalau dicampur dengan beberapa ramuan rasanya tuh malah kayak sirup. Oh, Jadi enak. termasuk warnanya juga yang Ya warnanya cantik ya kan biru. Terus kalau Sinom sendiri dia warnanya oranye, dikira apa nih, jus jeruk. Ferment. Sinom itu apa sebenarnya Mbak? daun asam muda. Oh, daun asam muda yang masa sih cobain dong. Oh, dingin malah dingin. Iya dingin enak ya. Dicampur es kan anak-anak Gen Z sukanya es. Betul, biasanya kan es terus marahin mamanya, minum es terus marah. Jadi kan kalau Gen Z itu kan emang lebih cenderung kayak ngapain minum jamu ngopi baik. Iya, Itu kan kopi nongkrong ya. anak kerja ya kan. Anak sadar itu Mbak kan pasti punya jurus jitu lah ceritanya nih, marketingin untuk promosikan ke usia sekian gimana caranya, usia sekian gimana, ke Gen Z gimana gitu Mbak. Sebetulnya kalau untuk promo itu saya nggak pernah ke anaknya. Ke mama ya. Iya aja. Penentu. Cobain mau minum. Ayo. Tadi kasih duit. Karena penentu segala sesuatu yang ada di rumah tangga itu pasti mamanya. Ya, oh betul. Jadi pasti mamanya nanya, anak saya ini udah mulai bau badan misalnya gitu kan. Kalau kita yang nyaranin ke anak, dek minum ini lo bagus, emang mau dengerin? Nggak ada, pasti dia, bu ini lo bagus bu jamunya. Anak ibu minumin jamu rempah wangi gitu kan, atau minumin jamu Sinom tadi atau beras kencur biar badannya agak padat berisi misalnya kan. Itu yang kita deketin mamanya, jangan anaknya. Kalau anaknya mau disuruh yoga, mending beli boba. Iya bener lagi boba, kopian sih kan mereka taunya nongkrongnya kopi kenangan. Nah, gimana? Ya Allah, nggak apa-apa lagi masuk. nongkrong di kafe gitu kan. Cuman di Samarinda belum ada konsepnya kafe jamu. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin. Amin. Iya, tapi yang disuguhkan itu jamu dan herbal kan Mbak ya. Bagus tuh konsepnya, bagus untuk jadi bisa generasi Gen Z juga masuk. Semuanya masuk ya, dari yang senior, Gen Z, milenial dan kolonial. kolonial merasa ya. Terus kalau misalkan mamanya nih sudah diracunin ceritanya kan, pakai teknik marketing dan lain sebagainya, tapi kalau anaknya tetap masih kayak ogah-ogahan gitu gimana? Nggak ada ceritanya anak yang berani nolak mamanya. Iya, jadi pasti gaspol daripada hilang fasilitas kan gitu loh. Jadi Mbak ini kan memang jualannya secara online di Instagram dan juga ada outletnya juga Pak ya. Ada di mana? Di Pasar Ijabah dan Jalan M Said. Pasar Ijabah dan M Said itu memang buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Kalau di Ijabah dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah kalau di M Said itu sampai malam, asal ada orang yang masih di rumah pasti masih bisa. Mending janjian aja di kayak ya. Boleh dikasih tahu Instagramnya Mbak? Instagramnya sama, Bakul Jamu Mbak Bro. Bakul Jamu Mbak Bro. Nah kenapa sih namanya nih Mbak Bro gitu? Iya. Waktu itu gue pada zaman dahulu kala zaman itu Mbak Bro tuh bro gitu kan, lagi keren-kerennya gitu kan ya. Akhirnya biar gampang, lebih enak dikenal Mbak Bro, karena yang jualan kan saya di mbak-mbak gitu kan. Gitu. Terus kalau
identik jamunya ya bakul jamu, Mbak Bro itu tambahannya. Nah selain setiap hari produksi jamu nih Mbak ya, kegiatan Mbak Bro ini sehari-hari ngapain aja nih Mbak? Untuk jamu selain produksi saya juga bisa ngajar. Oke. Ngajar produksi jamu. Oke. Jadi kadang Probebaya saya bantu isi, atau kadang warga sekitar yang misalnya ada acara bingung nih bikin acara apa, ada sawismanya. Jadi dia manggil, bisa nggak bantuin ngajarin bikin jamu yang seperti itu. Pelatihan gitu ya buat ibu-ibu rumah tangga. Ya walaupun ibaratnya jarang dipublis. Saya jarang betul publis yang ngajar-ngajar itu jarang. Gitu. Oh, customer service suami beliau ya, suami Mbak Bro ya. Jadi kerjasama nih ya bagi tugas. Sebetulnya itu justru suami saya itu bagian produksi. Nah, saya yang marketingnya. Iya, bagi tugas ya. Kemarin Sebenarnya awalnya seperti itu. Kalau awalnya itu saya semua CEO. Oke, CEO. CEO, everything officer semua saya kerjain. Jadi kemudian kan kita mulai, dia ngelihat saya, oh kasihannya istriku Cien. Jamunya sudah rame. Jamunya mulai rame. Alhamdulillah ya. Saya tuh capek sendiri, akhirnya dia juga berhenti kerja bantuin saya di jamu. Oh, fokus benar jadi dua-duanya sama tujuannya juga ya. Sama. Karena dia ngelihat usaha saya itu ini udah rame banget loh, kayaknya nggak bisa deh kamu handle sendiri. Karena dia ngeliat saya kerja itu, dulu waktu saya masih ngerjain sendiri, start itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Pagi harus saya jual, jam 12, makanya jam 2 sudah tutup. Karena waktunya haknya tubuh harus istirahat, pembersihan. Nah terus sudah mulai berjalan lama, kita peralihan, udah deh ayah saya ajarin, bikin jamu, sampai sekarang dia yang pegang handle. Saya yang sering keluar-keluar, makanya saya kemarin janjian sama Mas Gavin, Mas saya masih di luar kota, jadi bisanya kapan? Karena itu saya banyak ngisi yang di luar, kayak ngampas ya, jujur saya juga yang ngampas nih, keliling swalayan, terus ikut-ikut pelatihan, ngajar, yang seperti itu. Kalau suami mah nggak mau, kalau disudahkan undang aja podcast, tetap juga nanti saya yang disorong. Beliau cuman ini aja, beliau dari balik layar aja. Iya, support system banget ya. Bantu dorong. Luar biasa buat sampai resign dari pekerjaan demi support istri. Itu kan. Iya, saling kerjasama, saling support, Couplepreneur. Couplepreneur judulnya. Jadi selain produksi jamu sebagai ibu rumah tangga juga ikut ngajar juga Mbak ya, pelatihan-pelatihan buat ibu-ibu rumah tangga gitu. Kalau di antara semua jamu yang Mbak bikin yang paling susah nih yang mana Mbak? Susah dijualnya? Ya bukan susah produksinya, dibikinnya. Dibikinnya agak ribet ya ini. Oh dua. Yang paling best seller tapi bikin ribet karena dia prosesnya itu panjang, nggak cukup 1 minggu, 2 minggu nggak cukup. Ini butuh kadang paling lama itu bisa 1 bulan. Karena proses pengeringan rempahnya sendiri, karena saya pakai masih cahaya ilahi, iya kan? Cahaya ilahi. Kalau di oven kayak gitu? Kalau di oven nggak bisa. Kalau rempah itu, kalau terlalu kering, kadar ininya nggak bagus untuk nutrisinya atau hilang. Jadi ya benar-benar harus pakai cahaya ilahi. Nanti kalau udah mulai kering, baru di oven itu nggak bisa dengan suhu yang panas banget kayak kita bikin kue gitu, nggak bisa. Jadi agak cerewet lihat ya. Oh dia. Terus selain itu juga kan ada pengaduknya, harus diaduk dulu, diolah lagi, banyak nih panjang ya. Memang tapi best seller tapi panjang. Prosesnya juga panjang. Makanya kadang kalau bilang, ih kecil, mahal amat Mbak, kamu nggak tahu mereka tersiksanya bagaimana di prosesnya. Timbai sana timbai. Oke nih. Pertanyaan terakhir nih Mbak ya sebelum kita closing. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang mau kita tanyakan, tapi waktu kita terbatas nih. Sama Mbaknya aja sama Mbak Bro. Kalau suaminya kan Mas Bro. Mas Bro ya benar, memang Mas Bro. Mas Bro ya. Nah jadi pertanyaan terakhir nih Mbak, mungkin apa pesan-pesannya buat teman-teman di rumah yang lagi nonton Stomach hari ini supaya minum jamu dan jaga kesehatan, gimana tuh? Iya benar. Jadi teman-teman ya, daripada kita minum obat, mending minum jamu. Jamu itu udah sehat. Kita juga mengembangkan budaya kita sendiri.
mempertahankan asli Indonesia jamu. Jadi jangan sampai direbut sama negara lain. Gue itu bahaya ya omongannya nih. Terus kalau nggak dari generasi anak muda Gen Z yang melestarikan minum jamu, siapa lagi? Harus ayo kita minum jamu. Harus gitu ya. Tagline-nya, mari kita minum jamu. Mari kita minum jamu. Ya, jangan lupa teman-teman kalau mau stalkingin Instagramnya Mbak Bro, boleh lihat di bawah sini, nanti editor saya yang editin ya. Editor mantap nanti editin ya. Kasih Instagramnya Mbak Bro di sini, bisa pesan, bisa lewat DM Mbak ya, ada bisa DM banyak ini ya. Atau mau jalan-jalan ke outlet juga boleh. Boleh. Oke, akhirnya kita pamit. Mbak Nadia, terima kasih sudah mampir ke podcast Too Much. Dan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.